Saya Fikri Novianti sebagai Direktur Utama PT SV Interior Perspektif dan juga sebagai desainer interiornya. Itu kuliah di ITB, itu majornya aku industrial design atau product design. Setelah kerja aku lebih ke arah ke interior, ke arah interior. Berarti SP, jadi awalnya tetap kerja dulu gitu? Ya tetap sih, tetap dulu. Baru entrepreneurship-nya keluar. Menurut gitu ya? aku emang semuanya emang harus dicobain kerja dulu sama orang. Sebenarnya sih itu sebenarnya sih dulu itu memang cuman nyomot aja gitu dari satu majalah dulu aku lihat itu namanya Still View. Aku cuman Still View dulu awalnya. Iya yang diem, itu awalnya itu jadi makanya jadinya SV aja. Setelah itu sih aku nggak mengembangkan ke arah situ. Jadi kayak emang udah fokus untuk untuk mengembangkan si SV-nya gitu. Jadi aku nggak terlalu mau mengubah itu sih sebenarnya. Sebenarnya sih kuncinya cuma konsisten aja sih sebenarnya. Kita jalankan aja sih sebenarnya sebaik mungkin, fokus dengan itu. Ya insya Allah sih ya akan berjalan dengan baik sih, itu aja sih aku. Kalau dari data yang terkumpul sih data aku sih ada sekitar 250 sampai 350-an. Project gitu ya, yang iya. ini udah banyak banget. Lumayan. Pada awalnya memang kalau SV itu saya itu kan sebenarnya lebih ke word of mouth ya, sebenarnya dari rekan-rekan yang pernah pengalaman sama aku, happy customer lah jadinya. Mungkin dia puas dengan hasilnya dan melihat kinerja memang memang kinerja aku sama tim aku kan memang terbiasa dengan yang retail, terbiasa dengan yang berjalan bersamaan. Kayaknya sih di situ kenapa kita dapat di situ sih. Kita kerjain semua sih, dari build, dari desain, dari terus pembangunannya sendiri itu kita dari semuanya sih. Sampai kita juga membantu untuk mensuplai barang-barang harian yang dibutuh sama SMM, misalkan kayak semua yang detail ya, misalkan kayak jam dinding. Jadi mereka nanti pas masuk ke dalam SMM-nya sendiri itu udah siap pakai sebenarnya. Jadi kita sudah jadi semacam terima beres ya. Jadi sekarang itu yang kita bikin itu ada yang Gramedia BSD, gedung yang baru ya di sana. Iya, terus ada di Harapan Indah Bekasi, terus ada di Matraman sama di Depok. Sebenarnya kan lebih karena mereka kan punya standar semuanya, semua barang semuanya tuh udah ada semuanya. Jadi sebenarnya secara teknis kita tuh lebih mudah sebenarnya, dimudahkan. Jadi kita semuanya cepat bisa digabungkan jadi satu. Misalkan ada purchasing apa, kita gabungkan jadi satu karena semua barangnya sama. Secara teknis cuma itu yang mudah. Untuk yang simple yang di dalam gedung, kita sih kemarin info ke klien itu dalam 6 minggu. 6 minggu untuk pekerjaannya, tapi untuk yang di Harapan Indah, khusus Harapan Indah itu di 10 minggu. Iya, jadi term of pay, kenapa kita request ke Danamart itu karena mereka emang termsnya itu 40-60. Jadi memang setelah kita selesai baru kita bikin BAST dulu. Setelah itu baru penyelesaian si 100%-nya. Dalam catatan ada si tanda tangan BAST, serah terimanya itu 7 hari kemudian baru ada pembayaran. Jadi itu sih, selama usaha memang yang aku dapat itu emang nggak selalu semua proyek berjalan mulus, itu aja sih. Ada kalanya memang
itu projectnya kurang perfect gitu, tapi itu harus diterima sih sebenarnya. Itu sebenarnya yang harus memang dipelajarin lagi sebenarnya apa yang salah dari situ sih sebenarnya, dan itu harus dibenerin. Itu aja sih yang bikin aku keep going terus, perbaikin yang misalkan ada kita kemarin ternyata kurang ini kita perbaikin di sesudahnya gitu.